Kasus penembakan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo hingga kini masih terus menjadi perhatian publik. Polisi pun terus mencoba mengungkap kasus pembunuhan ini. Kini yang terbaru diketahui Pusat Laboratorium Forensik, Puslab-4. Polri mengumumkan hasil uji poligraf atau lie detector terhadap Richard Eliezer alias Baradae. Hasil ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian di Puslab-4 Sentul Bogor, Jawa Barat. Sekedar informasi, bukan hanya Baradae tersangka pembunuhan Brigadir J, yang lain juga turut diperiksa yakni Verdi Sambo, Bribka RR Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Berdasarkan lie detector, Baradae, Bribka RR dan Kuat Maruf jujur atau no deception indicated. Sementara untuk Putri Chandrawati belum diketahui hasilnya dan Verdi Sambo akan diperiksa pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2022. Hasil uji poligraf terhadap RER dan KEM hasilnya no deception indicated alias jujur, kata Andi Rian. Jenderal Bintang 1 ini mengatakan tes poligraf dilakukan untuk memperkaya alat bukti petunjuk. Tim penyidik Polri telah menuntaskan seluruh rangkaian adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Total ada 74 adegan yang diperagakan para tersangka dan saksi dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi dan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersebut. Perihal adegan di dalam rekonstruksi itu, Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum Polri Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menyatakan bahwa setiap tersangka baik Barada Richard Eliezer atau Verdi Sambo memiliki keterangan masing-masing yang dipertahankan. Menurut keterangan Re sama FS itu ada yang tidak sesuai, tapi kan silakan masing-masing kan mempertahankan, kata Andi kepada awak media di kawasan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Tak hanya itu, Andi juga menyatakan adanya keterangan yang masing-masing dipegang oleh Baradae dan Verdi Sambo. Time sama dengan 0.4s lebih besar dari hal tersebut berkaitan dengan insiden penembakan yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Kata Andi, perihal tersebut sudah sejatinya dibuktikan di persidangan. Masalah dia, Verdi Sambo, nembak atau tidak, makanya saya katakan tadi, masing-masing punya pendapat, punya keterangan, nanti akan kita uji di pengadilan, ucap Andi. Terkait proses rekonstruksi itu juga tidak terlihat atau tergambarkan secara jelas di tempat kejadian perkara, TKP. Penembakan itu terlihat di dalam sebuah adegan yang memperlihatkan adanya perintah dari Verdi Sambo ke Baradae menembak Brigadir J. Dari perintah tersebut, Baradae menodongkan senjatanya ke Brigadir J yang ditampilkan sudah menunduk seraya memohon agar penembakan itu tidak dilakukan. Namun permohonan dari Brigadir J itu dihiraukan oleh Verdi Sambo yang memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Alhasil Brigadir J tersungkur setelah ditembak dan setelah itu Verdi Sambo mengambil senjata dan menembak ke arah dinding guna memberikan kesan adanya insiden tembak-menembak. Namun saat Verdi Sambo menembak ke dinding, belum diketahui secara jelas apakah mantan Kadif Propam Polri itu juga menembak Brigadir J. Hal tersebutlah yang belum terlihat dan menjawab apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau tidak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.